Itu Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu dapat lebih menundukkan pandangan, tidak menundukkan semua, tapi aghaddu lil basar, lebih dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih dapat membentengi al farj. Mafhumnya, kalau tidak nikah, maka serangan mata dan al-farj akan terus-menerus mendesak di akal, di pikirannya, di hatinya, terus. Nah, ini sewaktu-waktu akan merusak agamanya. Karena itu salah satu manfaat nikah, pemeliharaan terhadap din. Yang keempat, memperbanyak kaum muslimin. Dengan nikah akan mempunyai anak. Agama anak mengikuti agama orang tua. Karena kita muslim, maka anak kita akan jadi muslimin. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang Islam, muslimin. Memperbanyak kaum muslimin, memperbanyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mentauhidkan Allah, memperbanyak orang yang sujud dan ruku kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kelima, memperbanyak ajrun, pahala dalam berbagai segi. Memberi nafkah kepada keluarga, anak dan istri, mengatur rumah tangga anak dan istri, mendidik anak dan istri, sabar atas gangguan anak dan istri, dan hal-hal lain, sampai dalam hal senggama, hubungan intim suami istri. Wa fi buti ahadikum ajrun, dan dalam hubungan suami istri ada ganjaran, sehingga terkumpul sejumlah ajrun bagi orang-orang yang telah menikah, berusaha mencari nafkah, termasuk fi sabilillah. Memilih harta yang baik, yang halal untuk anak dan istri, ajrun. Semuanya penuh dengan ganjaran, memperbanyak ajrun. Sehingga kata Nabi SAW, sesuap yang kau masukkan ke mulut istrimu, sampai nafkah yang kau masukkan ke mulut istrimu, satu suap. Istri kita makan sehari berapa piring? 2 kali makan, berapa suap? Ajrun, baru satu suap. Jika apa? Niat lillah, mencari wajah Allah, semuanya ajrun. Itu diantara manfaat nikah. Kemudian nikah dalam Islam ada diatur dalam Islam dengan sebaik-baik pengaturan. Diperintahlah memilih pasangan yang baik, yang saleh dan salihah. Lihat halaman 177 dengan judul memilih pasangan. An Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tunkahul mar'atu li'arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhbar bidhati ad-din taribat yadak. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah,
Dari Nabi SAW beliau bersabda, wanita itu biasa dinikahi karena 4 perkara, tidak ada yang kelimanya. Kebiasaan orang menikahi perempuan karena 4 perkara, atau salah satu dari 4 perkara. Karena hartanya, karena kemuliaannya, dia keturunan raja, keturunan pembesar, atau status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka Nabi yang mulia SAW memerintahkan, pilih yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Atau terjemahannya, kalau tidak, maka berdebulah kedua tanganmu, yang rugilah engkau. Kemudian saya jelaskan dengan secara terperinci. Tidak berarti di sini bahwa seseorang tidak boleh memilih wanita yang kaya, wanita yang cantik, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Tetapi pilihan akhirnya, penentuannya adalah din. Seorang wanita yang dipilih oleh seorang laki-laki, dia cantik, laki-laki itu menyukainya. Kemudian dia lihat dinnya, agamanya, tidak baik wanita ini. Maka kalau dia tetap memilihnya, berarti dia telah memilih dunia, mementingkan kecantikan dari din. Seorang laki-laki berkata, saya memilih pasangan saya wanita yang cantik. Atau wanita berkata, saya memilih pasangan saya laki-laki yang keren, laki-laki yang ganteng, laki-laki yang cakap. Terlarang dalam agama? Jawabnya tidak. Tidak dilarang oleh agama. Tapi penentuannya adalah din. Dapatlah dia, yang laki-laki mendapat wanita yang cantik sesuai dengan keinginannya. Demikian juga yang wanita dapat laki-laki yang dia inginkan. Kemudian keduanya wajib melihat wanita pilihannya ini salihah atau tidak, laki-laki pilihannya saleh atau tidak. Kalau wanitanya tidak saleh, tarkus salah, meninggalkan salat, tidak memelihara auratnya, dan lain-lain dari perkara-perkara yang besar, dengan sengaja, bukan karena kebodohannya. Demikian juga laki-laki peminum khamr, meninggalkan salat, dan lain-lain, dia tetap memilihnya, berarti dia telah mementingkan dunia dari akhirat. Berarti dia telah mementingkan kecantikan, kegagahan dari din agama. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din. Penentuan akhir ad-din, karena ini merupakan kebahagiaan. Kalau tidak, maka Nabi SAW katakan kepada kita, berdebulah kedua tanganmu, kecewalah engkau, tidak beruntunglah engkau, tidak berbahagia. Dalam hadis yang lain, pada halaman 180, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah kesenangan sementara, dan sebaik-baik kesenangan dunia yang sementara ini al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Disebutnya perempuan karena memang ghalibnya laki-laki yang memilih, yang mencari wanita. Kapan seorang dikatakan saleh dan salihah? Apabila baik hablum minallahnya dan baik hablum minan nasnya. Kalau hablum minallahnya baik tetapi akhlaknya buruk, dia suka namimah, dia suka menggibahkan orang, dia suka melaknat orang, mencaci maki orang, dan lain-lain.
maka tidak dikatakan dia laki-laki dan wanita yang takwa atau saleh dan salihah. Karena kewajiban dalam din ada dua.